Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dalam sejarah para nabi, para rasul itu berbeda-beda. Nabi Ibrahim itu jelas langsung dak kepada kaumnya, kepada bapaknya kan langsung mematai berhala-berhala. Tapi kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu kan logika yang dipakai agar umatnya itu agar berpikir. Begitu dipatahkan berhala-berhalanya itu kan, kemudian pinter yang besar dikalungi kapaknya. Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, kamu yang matahkan ini Tuhan-Tuhan kami. Apa jawabnya? Tanya yang besar itu. Akhirnya kan mana mungkin bisa bicara. Nabi Ibrahim kan langsung, nah kenapa gak bisa bicara kok kamu sembah? Tapi dengan kata-kata itu langsung banyak pengikutnya. Lagi misalkan, siapa Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim bilang, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Oh, katanya Namrud, kalau gitu aku bisa menghidupkan dan mematikan. Yang diputuskan mati, dihidupkan, nggak jadi dihukum mati. Yang dihidupkan, dimatikan, dibunuh mati. Aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kata Ibrahim, oke kalau gitu. Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Ayo sekarang sampai terbitkan dari barat. Nah, kan logikanya langsung tek. Di dalam Al-Quran itu ada strategi berdakwah memang. Misalkan gini, ud'u ila rabbik bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Oh, hikmah ini harus melihat keadaan. Sama dengan Nabi itu pernah menampakkan hikmahnya. Di mana Nabi itu dimarah-marahi ya, enak-enak ngundang keluarganya, dakwanya kan diundang untuk nyembah kepada Allah. Tuhan kita itu Allah, agama kita itu Islam. Nah, belum selesai itu Abu Jahal, Abu Lahab sudah ngomel, oh jadi ini Mat Muhammad, kamu mengumpulkan ini, mau merombak ajaran nenek moyang kami. Marah-marah itu. Tapi apa? Nabi Muhammad di saat itu diam, gak jawab apa-apa. Sehingga sahabat itu ada dua versi. Aduh, Nabi Muhammad kok nggak berani. Tapi ada yang lain enggak, itu bijak Nabi Muhammad itu. Kalau marah dijawab malah tambah marah. Kemudian ada wal mau'idatil hasanah. Dakwah itu dengan cara ya memberi nasihat, tapi dengan cara persuasif ya. Ada cara persuasif itu ya kita mendekat. Tapi kita tidak terjebur, tapi kita berusaha untuk merombak. Tapi kita dengan cara hati ke hati. Tidak frontal, tidak dar gitu. Dan tadi seperti Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan strateginya juga gitu. Di kerajaan, sekalipun dia dituduh selingkuh dengan istrinya kan gitu kan. Tapi dia bukan berontak dia. Bahkan di penjara lebih aku sukai. Akhirnya dia akan dipenjara. Begitu dia dipenjara kan banyak mentakbirkan mimpi dari orang-orang yang dipenjara itu. Mimpi begini tidak benar. Kemudian rajanya mimpi juga. 7 semacam sapi yang gemuk-gemuk, tiba-tiba didatangkan sapi yang kurus-kurus. Kemudian ada 7 tangkai semacam padi yang berisi, kemudian datang lagi yang tidak berisi. Nah itu raja mengumpulkan rakyatnya itu apa takbir mimpi ini. Nah, ternyata ada salah satu yang saya punya teman di penjara, namanya Yusuf. Begitu Yusuf dipanggil, kemudian ditakbirkanlah bahwa mimpi sampean ini adalah simpan saat panen ini. Sebenarnya ada 7 masa. Ini nanti panen terus, tapi nanti 7 tahun juga akan ada paceklik. Tapi dengan itu luluh juga, itu akhirnya raja. Itu namanya apa? Dengan persuasif. Tidak berontak. Akhirnya Nabi Yusuf kan dengan dakwah begitu, kemudian sang raja tunduk, kemudian diangkat jadi menteri. Nah, terkait dengan sampean ini ya, memang saya lihat konten juga ada yang biasa-biasa, ada yang frontal. Tapi ada selanjutnya, wajadilhum billati ahsan ini. Diajak diskusi, bukan menyerang, tapi diskusi dengan dalil-dalil. Nah, memang ada orang yang memang kurang terbuka, merasa dirinya itu dengan adanya itu dia terpukul. Padahal kan berdalil sebenarnya itu. Bagi orang yang berilmu tentunya harus melapang dada. Gimana yang disampaikannya, ada dalilnya enggak ya? Jadi kita melihat situasi
selama kita itu masih bisa, monggo. Tapi kalau nggak bisa ya kita ada semacam persuasif ya, tidak langsung frontal. Kita di dalam Quran itu ada itu, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Muhammad, dengan rahmat Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut. Kalau kamu bersifat kasar, keras, maka lan faddu min hawlik, mereka itu akan bubar itu. Dulu kita sudah sampaikan bagaimana Pak Air Fakhrudin itu ya dalam menghadapi orang yang tradisi-tradisi yang memang kurang pas ya, tapi caranya juga dengan cara yang baik ya. Selama kita bisa frontal ya monggo, tapi kalau kita nggak bisa ya kita yang jelas niat nilai-nilai yang ada dalam hati kita untuk beribadah itu tidak kemudian lebur. Kalau Nabi tawari pamannya kan, ya ami sampai jawabannya gitu. Lawada usyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amro hatta yudhirahu ahlika fi mataruku. Tawari supaya dakwahnya itu berhenti gitu nah. Oh kok tambah umat Islam tambah banyak. Sudah diajak kompromi nggak mau, dinasihati nggak mau, diajak nggak mau. Akhirnya sudahlah tawari. Maunya apa itu Muhammad itu, kata orang-orang kafir. Tawari, minta harta berapa, minta wanita mana yang dipilih, minta jabatan apa, tawari, Budale tolong, kan pamannya. Tapi apa? Jawabannya tadi, paman, kalau andaikan mereka itu mampu menaruh matahari di atas tangan kananku, bulan di atas tangan kiriku, kemudian aku disuruh meninggalkan dakwahku, maka aku tidak akan mau dan aku tetap berdakwah sekalipun misalkan aku hancur dalam dakwahku atau Allah memberikan kemenangan di dalam dakwahku. Ya, strategi banyak. Jadi ya sambil melihat situasi, ya, perkembangan. Memang ada orang aja yang sejak zaman Nabi gitu, kita dakwah itu ada aja orang yang menyampaikan kebenaran itu, ada saja ya orang yang tidak suka. Dan kalau kita melihat tipe-tipe dai sendiri kan macam-macam juga kan. Ada yang memang dar, tapi ada yang dengan pelan-pelan. Tapi ada yang terlalu lembut juga jangan, terlalu lembek gitu ya. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Pak Air Fakhrudin ya, mengadakan pelatihan warga Muhammadiyah, pelatihan dakwah dai. Kalau kita dibaca di bukunya, pesan kepada peserta dai itu, dai kalau ditanya umat tentang sesuatu itu jangan selalu menuruti umat. Misalkan kamu ditanya bagaimana hukumnya babi, jawab tegas, haram. Sekalipun misalkan ada jamaah yang bertanya, oh Pak Ustadz kan belum pernah merasakan sopnya babi, enak. Akhirnya Ustadznya bilang, itu di kitab kuning. Tapi nggak tahu nanti saya lihat ya di kitab yang hijau. Itu kan berarti seorang ustadz kemudian mengikuti apa maunya jamaah, sekalipun itu bertentangan dengan maka ada istilah kul haq walau kana muron, sampaikan kebenaran itu sekalipun pahit rasanya, ada juga gitu. Tapi dengan caranya, banyak orang itu ngeritik itu dengan enak, tapi orang itu nggak marah. Ini ilmu komunikasi memang perlu dipelajari. Sama dengan khutbah, sama dengan ceramah, itu harus melihat kondisi. Khutbah di sini, ini kan pegawai semua, panjang banget, resah itu sama. Padahal sebentar lagi mau ngantor, belum makan siang lagi. Nah itu seorang dai atau seorang khotib harus paham. Yang penting jelas, sesuai rukunnya, pesannya tersampaikan. Dengan mukadimah aja seperempat jam. Jadi dilihat bil hikmah. Siapa yang kita bicara? Maka sampai Rasulullah menyatakan begitu, khotibu ala qadri ukulihim. Ngomonglah kamu itu memperhatikan kondisi kemampuan akal mereka yang kamu ajak omong. Makanya kalau orang itu bisa diajak diskusi kayak seperti ini kan, berarti berlaku wajadilhum billati ahsan. Berdiskusi. Itu yang bagus karena taraf berpikirnya sudah beda. Saya ngajar di SMP misalkan, ngajar di SMA, ngajar di perguruan tinggi, itu memang bahasa beda. Caranya juga
beda. Kalau di TK senengannya diceritai dengan rasa sayang. Hanya dulu itu ada cerita seorang mahasiswa, orang di kampus kan sudah terkenal bahasanya sudah intelek, datang KKN ke kampung ngasih pengaran sama ibu-ibu ini ya dapat dari teman. Ibu-ibu kita ini sekarang cara berpikir kita sudah maju pula, kita harus membaca yang berita-berita yang aktual. Hanya ibu bertanya, nah apa sih aktual itu? Nah aktual itu yang masih hangat. Oh yang masih hangat. Akhirnya kan wah dapat ilmu baru dari anak. Akhirnya ibu-ibu ini senang dengan anak-anak itu pagi-pagi masak singkong, kemudian disuguhkan ini nak singkongnya masih aktual, gitu. Singkongnya ini masih aktual, coba. Padahal aktual itu terkait dengan masalah berita gitu mas. Duh ini salah paham juga gitu. Jadi kita berbicara itu sesuai dengan kita ajak. Kita pertimbangkan antara manfaat dan madharatnya yang kita